Hai, dalam video ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis uji T2 sampel independent atau dalam bahasa Inggris disebutnya independent sample t-test dengan R commander. Sebelumnya saya akan mereview beberapa hal tentang hipotesis dalam statistika. Jadi dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut Greek alphabet yang dicetak miring. Ini contoh Greek alphabet atau contoh alfabet Yunani, ada mu, ada sigma, dan ada eta. Ini ISO 3534. Di sini jelaskan bahwa parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani yang dicetak miring. Dalam statistika, itu selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0 dengan notasi H0 dan hipotesis alternatif dengan notasi H1 atau HA. Nah, H0 ini selalu diasumsikan benar, mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa Inggris disebutnya innocent until proven guilty. Di sini H0, defendant is not guilty, H1, defendant is guilty. Artinya, bila ada cukup bukti, artinya sampel data mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti, atau sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak. Atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tapi tidak perlu dikatakan H0 diterima. Hipotesis 0 itu mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Tanda sama dengan, tanda lebih besar sama dengan, tanda lebih kecil sama dengan, ini selalu merupakan bagian dari H0. Nah, tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, ini selalu merupakan bagian dari H1. Nah, hipotesis alternatif atau H1 itu merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Nah, misalkan H0-nya mu1 sama dengan mu2, maka lawannya H1, mu1 tidak sama dengan mu2. H1 umumnya merupakan hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Ini bentuk uji T2 sampel independent. Ada 3 pasang hipotesis. Yang pertama ini uji satu sisi, dalam hal ini sisi kiri. Jadi bentuknya H0, mu1 lebih besar sama dengan mu2. H1-nya mu1 lebih kecil mu2. Atau kalau mu2-nya kita pindah ke ruas kiri, maka H0-nya mu1 dikurang mu2 lebih besar sama dengan 0, mu1 dikurang mu2 lebih kecil 0. Jadi tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri, sehingga disebutnya uji satu sisi kiri. Pasangan kedua, H0-nya mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar mu2. Atau kalau mu2-nya kita pindah ke ruas kiri semuanya, maka didapat H0, mu1 kurang mu2 lebih kecil sama dengan 0, mu1 dikurang mu2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini disebut juga one tail, tetapi sisi kanan. Jadi tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan. Jadi di sini sisinya sisi kanan. Nah, bentuk yang ketiga ini two tail. Jadi H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Atau kalau mu2-nya kita pindah ke ruas kiri, didapatnya H0 mu1 kurang mu2 sama dengan 0, H1 mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Nah, ini visualisasi dari ketiga bentuk hipotesis tadi. Jadi kalau yang lebih kecil, itu berarti sisi kiri, maka gambarnya ujungnya ujung kiri ini. Kalau H1-nya lebih besar, nah ini berarti ujungnya ujung kanan. Dan kalau tidak sama dengan, maka dia dua sisi. Jadi ada separuh di kiri dan separuh di kanan. Jadi ini visualisasi dari bentuk ketiga pasang hipotesis. Dan yang menentukan one tail atau two tail-nya itu adalah tanda di H1-nya. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu terdapat error yang disebut error tipe 1 atau type 1 error. Error tipe 1 ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Nah, ini bentuk alfa seperti ini. Dan umumnya alfa ini 0,05 atau 0,01. Error tipe 1 ini juga disebut significant level atau tingkat signifikansi.
Nah, di dalam pengujian hipotesis, kalau kita menggunakan software komputer, maka pendekatannya pasti p-value. P-value atau probability value itu adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat buktinya bahwa Anda harus menolak H0. Kriterianya, Anda tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alpha. Nah, umumnya digunakan alpha 0,05 atau 0,01. Setiap software statistika itu menghasilkan atau menghitung p-value. Sehingga kalau Anda melakukan pengujian hipotesis menggunakan software, maka Anda tinggal melihat output p-value-nya dari software dan dibandingkan dengan alpha yang digunakan. Ini rumus uji T2 sampel independent. Ada dua rumus. Yang pertama, asumsinya variansnya dianggap sama. Jadi rumusnya seperti ini, ada T, X bar 1, X bar 2 dikurang D0 dibagi akar SP kuadrat dikali super N1 plus super N2. Nah, di sini derajat kebebasannya atau DF-nya ini N1 plus N2 kurang 2. Kemudian SP-nya ini adalah varians gabungan. Rumusnya seperti ini. Dan X bar 1, X bar 2-nya ini purata sampel 1 dan purata sampel 2. N1, N2-nya ini ukuran sampel atau sampel size 1 dan 2. Yang kedua itu uji T2 sampel independent dengan asumsi varians populasi dianggap tidak sama. Uji ini disebut juga Welch t-test. Jadi ini rumus uji T-nya, X bar 1 kurang X bar 2 dikurang D0 dibagi akar dari varians pertama dibagi N1, varians kedua dibagi N2. Nah, Welch test ini itu lebih robust, artinya kita bisa menggunakan Welch t-test ini baik untuk yang variansnya dianggap tidak sama atau untuk varians dianggap sama. Nah, derajat kebebasan dari Welch test ini itu menggunakan rumus Satterthwaite atau Satterthwaite degrees of freedom ini. Ini rumus degrees of freedom-nya. Jadi panjang rumusnya, tapi kita akan menggunakan komputer untuk menghitungnya. Jadi S1 kuadrat, S2 kuadrat itu varian sampel 1 dan varian sampel 2. Nah, di rumus ini D0-nya itu selisih antara mu1 dan mu2. Jadi uji T2 sampel independen atau independent sample test ini itu digunakan untuk membandingkan dua purata populasi atau dua population mean. Dalam video ini saya akan memberikan contoh uji T2 sampel independen untuk satu sisi, baik sisi kiri dan sisi kanan, dan untuk dua sisi atau two tail. Ini contoh pertama, two tail. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah laki-laki dan perempuan menghabiskan jumlah waktu yang berbeda setiap hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Nah, untuk itu diambil sampel acak sebanyak 16 perempuan dan 14 laki-laki, dan kemudian dicatat data waktu yang dihabiskan per hari mengakses internet melalui ponsel. Satuannya dalam menit, dan didapat data seperti tabel yang di kanan ini. Nah, dari data tersebut, pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan waktu rata-rata yang dihabiskan per hari mengakses internet melalui ponsel? Di sini, sebelum menggunakan software R Commander, saya akan menghitung secara manual. Jadi di sini sampel pertamanya N1 itu ada 16 perempuan dan N2-nya sampel kedua ada 14 laki-laki. Kita hitung min-nya dari sampel pertama. Di datanya ini, data perempuan ini kita jumlahkan semuanya dibagi 16, itu dapatnya 168,375. Demikian juga sampel kedua laki-laki ini semua angkanya dijumlahkan dibagi 14, didapat 219,5714. Juga kita menghitung variansnya dari sampel pertama dan sampel kedua. Jadi varian sampel pertama ini yang perempuan, jadi angka ini 219 dikurangin min-nya 168 dikuadratkan 144 dikurangin min-nya dikuadratkan dan seterusnya sampai data terakhir 144 dikurang min-nya 168,375 dikuadratkan, dan ini semua dijumlahkan dibagi 16 kurang 1 didapatnya 2446,383. Demikian juga varians untuk sampel kedua. Jadi kita jumlahkan ini data pertama 275 dikurangin min-nya 219,5714 dikuadratkan
Data kedua 285 dikurangi 219,5412 dikuadratkan dan seterusnya sampai data terakhir. Ini semua dijumlahkan dibagi N-1, 14,1 didapat 3.415,341. Nah, hipotesisnya tadi pertanyaannya apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sehingga bentuknya two-tail atau dua sisi. Jadi mu perempuan itu tidak sama dengan mu laki-laki. Jadi berbeda artinya tidak sama dengan, dan otomatis H0-nya lawannya mu perempuan sama dengan mu laki-laki. Jadi selanjutnya kita bisa menghitung varians gabungannya, ini SP kuadrat. Ini rumusnya agak panjang. Jadi ini dapatnya 2896,256. Nah ini kalau di akar dapatnya jadi standard deviation SP ini tanpa kuadrat 5381688. Nah setelah dapat SP kuadrat ini kita bisa menghitung uji T-nya. Ini rumusnya. Kalau kita input ke rumus ini itu dapatnya T hitungnya 2,5995. Nah kemudian DF-nya degrees of freedom-nya ini N1 plus N2 kurang 2. Ini dapatnya 28. Nah, dari kedua nilai ini, nilai T statistiknya dan PF-nya, kita bisa menentukan p-value. Jadi kita gunakan tabel distribusi T. Tabel ini bisa di-googling, bisa di-download dari internet. Pada baris 2DF28 ini, kita lihat nilai T 2,5995 ini ada di mana. Ini ternyata terletak di antara 2,467 dan 2763. Nah, p-value-nya kita lihat di upper tail sini 001 dan 005. Nah, tapi untuk two tail nilai ini harus dikali 2. Jadi 0,01 dikali 2 jadi 0,02. 0,005 dikali 2 jadi 0,01. Sehingga p-value-nya antara 0,1 dan 0,02. Nah, nanti dari R Commander kita dapat p-value-nya 0,01473. Nah, nilai ini kan lebih kecil dari alpha 0,05. Maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan waktu rata-rata yang dihabiskan per hari mengakses internet melalui ponsel. Nah, itu contoh perhitungannya secara manual. Sekarang saya akan gunakan R Commander. Jadi pertama-tama data tadi kita input di Microsoft Excel seperti ini data Excel-nya. Nah, data ini akan kita import ke dalam R Commander. Nanti kalau kita import, ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini data yang setelah diimport ke dalam R Commander. Saya akan beralih ke R Commander. Jadi ini R Commander-nya. Sebelum digunakan, kita harus baca data. Jadi kita klik data, import data. Kemudian kita pilih Excel, karena kita akan buka file Excel. Nah, ini ditanya akan diberi nama apa datanya. Katakanlah kita namakan internet. Kita klik OK. Nah, kemudian kita cari filenya. Jadi di sini nama filenya saya namakannya internet mobile. Jadi ini kita pilih, kita klik open. Nah, ini datanya sudah dibaca. Di sini tertulis ada 30 baris dan 2 kolom. Kita bisa lihat datanya. Ini datanya. Jadi setelah data dibaca, kita bisa melakukan pengujian hipotesisnya. Nah, sebelumnya kita akan uji apakah varians datanya sama atau tidak sama. Jadi kita klik statistik, kemudian varians, kita gunakan Levin test. Ini untuk menguji apakah varians dari kedua sampel datanya variansnya sama atau tidak sama. Kita klik Levin test. Nah, kita pilih, jadi ini faktornya gender, ini respon variabelnya minutes. Nah, di sini bisa pakai median atau pakai mean ya. Kalau misalnya kita pakai mean, nah kita klik OK. Nah, ini hasil dari Levin test-nya. Nah, di sini angkanya p-value-nya 0,4521. Jadi ini lebih besar dari 0,05. Sehingga H0-nya tidak ditolak, artinya variannya sama. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita melakukan uji T, 2 sampel independen. Jadi kita klik statistik, kemudian pilih means, kemudian pilih independent sample t-test. Di sini grupnya gender, laki-laki dan perempuan, dan responnya minutes. Kemudian optionnya ini two tail, two sided kita pilih. Kita klik OK. Oh ya, tadi asumsi variance-nya equal, ini yes gitu ya. Ini harus diganti juga. Tadi hasil Levin test-nya
ya asumsikan sama. Jadi ini yes, kemudian ini two-sided, kemudian kita klik OK. Nah ini hasilnya. Jadi T hitungnya 2,5995, DF-nya 28, dan P-value-nya 0,01473. Jadi signifikan. Jadi ada perbedaan waktu rata-rata penggunaan ponsel untuk mengakses internet. Nah ini screenshot dari Commander. Jadi di sini Levin testnya tadi 0,4521 dan nilai ini lebih besar dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Berarti variance-nya sama. Nah, karena variance sama, maka kita bisa melakukan two sample t-test ini. Jadi ini hasilnya, T hitungnya 2,5995, p-value-nya 0,0473, seperti ini. Dan ini lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi waktu rata-rata yang dihabiskan per hari mengakses internet. Berikutnya contoh 2, masih uji T2 sampel independent atau two sample independent t-test untuk satu sisi atau one tail, dalam ini sisi kanan. Jadi dalam contoh ini ada sebuah bank swasta sedang mempelajari penggunaan mobile banking. Nah pertanyaannya, apakah orang dewasa muda yang usianya di bawah 25 tahun menggunakan mobile banking lebih sering dibandingkan manula yang usianya lebih dari 60 tahun? Untuk meneliti lebih lanjut hal ini, diambil sampel acak 8 pelanggan usia di bawah 25 tahun dan 12 pelanggan usia lebih dari 60 tahun. Dan kemudian jumlah transaksi mobile banking bulan lalu dicatat untuk setiap individu dan hasilnya ditunjukkan pada tabel seperti ini. Nah, pertanyaannya, dari data tersebut, apakah pihak manajemen bank dapat menyimpulkan bahwa pelanggan yang usianya di bawah 25 tahun lebih sering menggunakan mobile banking? Nah, sama seperti contoh pertama-tama akan dihitung secara manual. Jadi di sini sampel pertama N1 ada 8, sampel keduanya N2 ada 12. Kemudian kita hitung purata sampel atau sampel min. Jadi ini datanya dijumlahkan semua dari 14, 18 sampai yang 15. Bagi banyaknya data, didapat purata sampelnya 15,625. Demikian juga untuk sampel kedua, dihitung purata sampelnya. Dalam hal ini didapatnya 7. Kemudian dihitung variance dari sampel pertama. Jadi ini rumusnya, jumlah dari XI dikurangin X min-nya, X bar dikuadratkan dibagi N1 kurang 1. Nah ini didapatnya 1,6964. Kemudian varians kedua juga dihitung, ini didapatnya 48,36364. Nah, untuk hipotesisnya, tadi pertanyaannya, apakah pelanggan yang usianya di bawah 25 tahun lebih sering menggunakan mobile banking? Nah, lebih sering artinya lebih besar atau lebih banyak, sehingga H1-nya mu usia bawah 25 nih lebih besar dibandingkan mu yang usianya lebih dari 60 tahun. Otomatis H0-nya mu yang di bawah 25 lebih kecil sama dengan mu yang lebih besar 60 untuk H0-nya. Jadi setelah menghitung purata sampel pertama dan purata sampel kedua, juga menghitung varians pertama dan varians kedua, selanjutnya kita bisa menghitung uji T, atau ini rumus uji T-nya atau t-test-nya, yaitu purata sampel pertama dikurangi purata sampel kedua, dikurangi D0, dibagi akar dari varians pertama dibagi banyak data yang pertama, varians kedua dibagi banyak data yang kedua. Ini nolnya dalam hal ini 0. Nah, di sini didapat uji T-nya 4,1875. Nah, kemudian kita menghitung derajat kebebasannya. Di sini diasumsikan variansi tidak sama, sehingga kita menggunakan rumus derajat kebebasan dari Shattered weight. Nah, dari rumus ini didapat derajat kebebasannya 12,1352. Nah, dari kedua nilai ini, nilai uji T dan derajat kebebasan, kita bisa menentukan p-value berdasarkan tabel distribusi T ini. Jadi di sini di baris derajat kebebasan 12, kita cari nilai T hitung ini 4,1875 itu ternyata posisinya di luar tabel. Nah, kalau kita lihat upper tail-nya, ini makin ke kanan makin kecil. Ini artinya p-value-nya akan lebih kecil dari angka yang terakhir ini, yang 0,005.
sehingga p-value-nya didapat lebih kecil dari 0,005. Nanti dari argumenter didapat p-value sama dengan 0,000615. Nah, nilai p-value ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan yang lebih muda lebih banyak menggunakan mobile banking. Nah, untuk menggunakan argumenter, pertama-tama datanya kita input ke dalam Microsoft Excel. Jadi ini tampilan data dalam Excel. Nah, ini tampilan dalam argumenter. Jadi ini argumenter. Sekarang kita import data dari Excel. Kita klik data, kemudian import, kemudian from Excel. Kita namakan datanya mobile. Kita klik OK. Nama datanya mobile banking. Kita open. Ini datanya sudah dibaca, 20 baris dan 2 kolom. Jadi ini datanya. Jadi setelah data diimport ke dalam argumenter, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Nah, sebelumnya kita akan melakukan pengujian hipotesis untuk mendeteksi apakah variansinya sama atau yang tidak sama. Jadi kita klik statistik, kemudian pilih variances, kemudian pilih Levin test dalam hal ini. Nah, di sini faktornya itu kelompok dan responnya yang jumlah penggunaan mobile banking. Jadi ini kita klik OK. Nah, ini hasil dari Levin test, p-value 0,03902, berarti dia lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, atau dengan kata lain variasinya tidak sama. Nah, setelah tahu variasi tidak sama, baru dilakukan uji T 2 sampel independen. Kita klik statistik, kita pilih min, dan kita pilih independent sample t-test, grupnya kelompok, penggunaannya ini yang responnya. Dan optionnya ini maunya bawah yang muda lebih tinggi ya tadi. Di pertanyaannya tadi yang muda lebih tinggi dibandingkan yang di bawah 25 tahun lebih tinggi dari 60 tahun. Kita klik OK. Oh ya, variasinya di assume-nya tidak sama, jadi no. Jadi di sini assume equal variance no, karena tadi hasil Levin testnya tidak sama. Baru kita klik OK. Nah, ini hasilnya, jadi Levin testnya signifikan, artinya variasi tidak sama. Dan berarti kita harus menggunakan uji T yang variasi tidak sama yang disebut well t-test. Kita akan beralih ke slide. Ini screenshot dari output argumenter. Jadi di sini Levin testnya 0,03902, lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Ini berarti variasinya diasumsikan tidak sama. Karena variasi tidak sama, maka kita menggunakan uji T2 sampel untuk yang variasinya tidak sama atau disebut juga Welch to sample t-test. Nah, dari sini dapat nilai uji T-nya 4,1875, kemudian derajat kebebasnya 12,135, dan p-value-nya 0,000615. Jadi p-value ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan yang usia di bawah 25 tahun lebih sering menggunakan mobile banking dibandingkan pelanggan usia lebih dari 60 tahun. Ini contoh ketiga, masih tentang uji T2 sampel independen. Dalam hal ini satu sisi atau one tail untuk sisi kiri. Jadi di sini diketahui data annual rates of return saham yang dipilih secara acak dari 11 saham yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NYSE. Dan 10 saham yang dipilih secara acak yang terdaftar di Nasdaq. Nah, dari sampel acak tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa annual rate of return dari saham di Nasdaq itu lebih rendah dibandingkan NYSE. Jadi sama seperti contoh sebelumnya, kita hitung secara manual. Jadi di sini N1-nya, data pertamanya itu ada 11, N2-nya 10. Kemudian kita hitung min-nya atau puratanya dari saham yang di NYSE ini dapatnya 29,97455. Kemudian purata atau sampel min dari sampel kedua itu didapat hasilnya 16,77. Kemudian kita hitung varian sampel pertama dan varian sampel kedua. Ini sampel pertama dapatnya 523,6866. Sampel varian kedua 025,649. Nah, untuk hipotesisnya tadi pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa annual rate of return saham di Nasdaq lebih rendah dibandingkan yang di New York Stock Exchange. Nah, kata kuncinya lebih rendah, artinya lebih kecil, sehingga mu H1-nya, mu Nasdaq lebih kecil, mu
NYSE. Otomatis H0-nya mu Nasdaq lebih besar sama dengan mu NYSE. Jadi setelah menghitung purata sampel 1 dan purata sampel 2, dan juga varian sampel 1 dan varian 2, selanjutnya kita hitung rumus uji T ini. Jadi T sama dengan purata sampel pertama dikurangi purata sampel kedua, dikurangi D0, dibagi akar dari varians pertama, dibagi N1, varians kedua, dibagi N2. Nah, didapat uji T-nya minus 1,8642. Nah, tanda minus ini hanya menunjukkan posisinya ada di kiri, sementara nanti tabelnya posisinya yang di upper tail yang kanan. Nah, dalam contoh ini diasumsikan variansnya tidak sama, sehingga harus dihitung derajat kebebasannya menggunakan rumus derajat kebebasan dari Satterthwaite. Ini rumusnya. Nah, di sini derajat kebebasannya dapat 11,0708. Nah, berdasarkan kedua nilai ini, kita bisa menentukan p-value. Jadi, kita lihat di baris derajat kebebasan 11, nilai T hitung ini, itu ternyata terletak di antara 1,796 dan 2,201. Nah, p-value-nya kita lihat ke upper tail ke atas, jadi p-value-nya terletak antara 0,025 dan 0,05. Jadi ini p-value-nya terletak antara 0,025 dan 0,05. Nanti dari R commander, p-value didapat 0,04451. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata annual rates of return saham di Nasdaq lebih rendah dibandingkan di New York Stock Exchange. Berikutnya, kita akan menggunakan R commander. Di pertama-tama data saham tadi kita input di Microsoft Excel seperti ini. Nah, data ini akan kita import ke dalam R commander. Nah, ini bentuk datanya setelah dibaca ke dalam R commander. Jadi ini R commander. Sekarang kita bisa import data dari Microsoft Excel. Kita klik data, import, dalam Excel file. Ini kita namakan datanya saham. Kita klik OK, return NYSE Nasdaq, kita open. Nah, ini datanya sudah dibaca, ada 21 baris dan 2 kolom. Kita bisa lihat datanya. Jadi ini file datanya. Kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Jadi pertama-tama kita cek dulu variansi sama atau tidak sama. Kita klik statistik, variances, kita pilih Levin test. Nah, kita klik OK saja langsung. Jadi di sini p-value-nya sangat kecil, 0,00974, sehingga H0 ditolak. Dengan kata lain, variansinya tidak sama. Nah, setelah tahu variansi tidak sama, baru kita lakukan uji T 2 sampel independen. Jadi kita klik statistik, kita pilih means, kita pilih independent sample t-test. Ini sama default. Kemudian ini statistiknya, kita maunya yang Nasdaq-nya lebih rendah atau lebih kecil 0. Kemudian tadi variasinya diasumsikan tidak sama 0. Ya, kita klik OK. Ini hasilnya uji T 2 sampel independen dengan variasi tidak sama. Jadi ini screenshot dari output R commander. Di sini p-value untuk Levin test ini sangat kecil, yaitu 0,00001985. Ini jauh lebih kecil dari alpha 0,05. H0-nya ditolak, berarti variasinya tidak sama. Nah, ini uji T2 sampel independen dengan variasinya diasumsi tidak sama. Nama lainnya Wells t-test atau Wells to sample t-test. Di sini nilai uji T-nya minus 1,8642, DF-nya 11,071, p-value-nya 0,04451. Nah, nilai p-value ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata annual rates of return saham di Nasdaq lebih rendah dibandingkan di New York Stock Exchange. Demikian video uji T2 sampel independen menggunakan R commander.